Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafiq Kurniawan dengan NIM 220600247. Saya dari kelas B1 non-reguler dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD angkatan 2022. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi dari tugas akhir yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Kartu Energi Power Up Card, berbantuan aplikasi Wordwall melalui model Problem-Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sumber energi siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun untuk yang selanjutnya akan saya paparkan terkait latar belakang dalam penelitian ini. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti saat ini, proses pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah, serta membangun pemahaman yang bermakna bagi peserta didik. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa adalah pemahaman konsep. Kemampuan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi siswa untuk memahami materi secara utuh, bukan hanya menghafal informasi. Hal tersebut juga didukung oleh teori perkembangan Piaget atau teori perkembangan kognitif Piaget yang menyatakan bahwa anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, siswa mulai mampu berpikir secara logis, namun mereka masih membutuhkan bantuan benda konkret atau media visual agar konsep yang abstrak bisa lebih mudah dipahami oleh usia pada tahap tersebut. Oleh karena itu, guru perlu menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan pada kelas 3 di SD di sekolah dasar, ditemukan beberapa permasalahan dalam pembelajaran IPAS, khususnya pada materi sumber energi. Dalam ruang lingkup pembelajaran seringkali masih didominasi oleh metode ceramah, sehingga kegiatan belajar cenderung berpusat kepada guru atau bisa disebut sebagai teacher center. Guru lebih banyak menyampaikan informasi secara satu arah, sedangkan siswa hanya mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi yang diberikan. Interaksi antara siswa maupun antara siswa dengan guru masih sangat terbatas. Selain itu, materi sumber energi memiliki karakteristik yang cukup abstrak bagi siswa sekolah dasar. Akibatnya, banyak siswa yang mengalami kesulitan membedakan jenis sumber energi, memahami perubahan energi, maupun menghubungkan konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran memerlukan inovasi media dan model pembelajaran yang mampu membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret dan juga bermakna. Selanjutnya, saya melakukan studi terhadap berbagai penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian mengenai media kartu pada umumnya hanya berfokus pada penggunaan media konkret tanpa mengintegrasikan teknologi digital. Sebaliknya, penelitian mengenai Wordwall lebih banyak memanfaatkan media digital, tetapi belum dipadukan dengan media konkret yang sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar, terlebih lagi siswa kelas 3. Sementara itu, penelitian mengenai model Problem-Based Learning atau PBL lebih banyak meneliti pengaruh model pembelajaran tanpa mengembangkan media secara khusus dirancang untuk mendukung setiap sintaks pembelajaran. Inilah yang kemudian menjadi research gap atau celah penelitian dalam penelitian saya. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengembangkan sebuah inovasi pembelajaran berupa kartu Power Up Card berbantuan aplikasi Wordwall yang diintegrasikan melalui model Problem-Based Learning. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan media konkret berupa kartu energi dengan media digital berbasis Wordwall dalam satu rangkaian pembelajaran berbasis masalah. Media kartu memberikan pengalaman belajar secara langsung melalui aktivitas manipulatif, sedangkan Wordwall berfungsi sebagai penguatan konsep melalui permainan edukatif yang interaktif. Integrasi kedua media tersebut diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, meningkatkan keaktifan siswa, serta membantu siswa memahami konsep sumber energi secara lebih mendalam.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah media yang dikembangkan layak, praktis, dan efektif digunakan dalam pembelajaran IPAS di kelas 3. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media pembelajaran kartu energi Power Up Card berbantuan aplikasi Wordwall melalui model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sumber energi siswa kelas 3 sekolah dasar. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana kelayakan media yang sudah dikembangkan. Lalu rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana kepraktisan media setelah digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir, rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sumber energi siswa kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Tujuan yang pertama adalah mengetahui proses pengembangan media pembelajaran, kartu energi Power Up Card berbantuan aplikasi Wordwall melalui model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sumber energi siswa kelas 3 sekolah dasar. Tujuan yang kedua adalah mengetahui tingkat kelayakan media yang dikembangkan melalui proses validasi, yaitu oleh validasi ahli materi dan juga oleh ahli validasi media. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah mengetahui tingkat kepraktisan media berdasarkan respon guru dan siswa, serta setelah menggunakan media tersebut dalam pembelajaran. Lalu tujuan yang keempat adalah mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sumber energi siswa kelas 3 sekolah dasar. Melalui tercapainya keempat tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif media pembelajaran yang inovatif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar khususnya pada materi sumber energi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau yang lebih dikenal dan disingkat dengan R&D. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan hanya untuk menguji suatu teori, tetapi juga menghasilkan sebuah produk pembelajaran yang layak digunakan serta menguji kualitas produk tersebut sebelum diterapkan secara lebih luas. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 4D atau 4D Models yang dikembangkan oleh Tia Garajan dan juga kawan-kawan. Model ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu define atau pendefinisian, yang kedua, desain atau perancangan, yang ketiga, develop atau pengembangan, dan yang terakhir, penyebarluasan atau disseminate. Model 4D dipilih dalam penelitian ini karena memiliki tahapan yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran mulai dari analisis kebutuhan hingga produk siap digunakan di sekolah. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah mixed method, yaitu mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan media, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kelayakan, kepraktisan, dan juga efektivitas media yang dikembangkan. Untuk menguji efektivitas media, penelitian ini menggunakan desain one group pretest post-test design, yaitu satu kelompok siswa diberikan tes awal atau pretest, kemudian diberikan perlakuan menggunakan media Power Up Card berbantuan Wordwall melalui model problem-based learning, dan setelah pembelajaran selesai, siswa diberikan post-test. Dengan desain ini, peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa dapat diketahui secara objektif dengan membandingkan hasil pretest dan juga post-test. Adalah subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Budi Rahayu, Kabupaten Bandung Barat. Sekolah ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan permasalahan mengenai rendahnya kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi sumber energi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian terdiri atas 2 tahap uji coba. Tahap yang pertama adalah uji coba terbatas yang melibatkan 8 orang siswa kelas 3. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan media sebelum diterapkan kepada skala yang lebih besar. Selanjutnya dilakukan uji coba luas yang melibatkan 20 orang siswa kelas 3. Uji coba ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih representatif mengenai kelayakan, kepraktisan, dan efektivitas media yang dikembangkan. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling
yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena kelas yang dijadikan subjek memiliki karakteristik permasalahan yang sama dengan hasil analisis kebutuhan pada tahap awal penelitian. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Untuk memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen penelitian. Instrumen pertama adalah lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran, catatan lapangan, dan juga panduan wawancara. Ketiga instrumen tersebut digunakan untuk memperoleh data mengenai proses pengembangan media serta pelaksanaan pembelajaran di kelas. Melalui observasi dan wawancara, peneliti dapat mengetahui kondisi awal pembelajaran, karakteristik siswa, serta berbagai kendala yang dihadapi guru selama proses pembelajaran berlangsung. Instrumen yang kedua adalah lembar validasi ahli, materi, dan juga ahli media. Instrumen yang kedua adalah lembar validasi ahli materi dan ahli media. Instrumen ini digunakan untuk menilai tingkat kelayakan produk berdasarkan aspek isi materi, tampilan media, bahasa, penyajian, serta kesesuaian media dengan karakteristik peserta didik atau siswa. Instrumen yang ketiga adalah tes kemampuan pemahaman konsep berupa soal pretest dan juga soal post-test. Instrumen ini digunakan untuk mengukur peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Adapun instrumen yang terakhir adalah angket respon guru dan siswa. Instrumen ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepraktisan media berdasarkan pengalaman pengguna selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan penggunaan berbagai instrumen tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, sehingga mampu menjawab seluruh rumusan masalah penelitian. Selanjutnya akan saya paparkan terkait teknik analisis data. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods, maka analisis data dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan terhadap hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, serta masukan dari validator. Data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan proses pengembangan media, serta berbagai perbaikan yang dilakukan sebelum media digunakan dalam pembelajaran. Sementara itu, analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kualitas media yang dikembangkan. Tingkat kelayakan media dianalisis menggunakan persentase hasil validasi dari ahli materi dan juga ahli media. Selanjutnya, kepraktisan media dianalisis menggunakan persentase hasil angket respons guru dan siswa yang diolah melalui aplikasi Microsoft Excel. Sedangkan efektivitas media dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik versi 27. Analisis dilakukan melalui uji statistik untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan media Power Up Card berbantuan WordWall. Dengan demikian, seluruh analisis data dilakukan secara sistematis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya adalah prosedur penelitian yang menggunakan model pengembangan 4D. Tahap pertama adalah define atau tahap pendefinisian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan guru kelas 3. Selain itu, dilakukan analisis karakteristik siswa, analisis konsep, analisis tugas, serta perumusan tujuan pembelajaran. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa media yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di sekolah. Tahap kedua adalah tahap desain atau tahap perancangan. Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun rancangan awal berupa Power Up Card sebagai media konkret dan juga merancang aktivitas pembelajaran berbasis WordWall sebagai media digital. Selain itu, disusun pula instrumen penelitian, perangkat pembelajaran, dan format media yang akan digunakan dalam proses penelitian. Lalu selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu develop atau tahap pengembangan. Pada tahap ini, media yang telah dirancang direalisasikan menjadi produk yang utuh. Selanjutnya, produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan praktisi atau guru kelas. Masukan dari para validator digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi produk sehingga media menjadi lebih baik. Setelah dinyatakan layak, media kemudian diuji coba pada tahap uji terbatas dan dilanjutkan dengan uji coba luas untuk mengetahui kepraktisan dan juga efektivitas media. Tahap terakhir adalah disseminate atau penyebaran. Setelah media dinyatakan valid, praktis, dan efektif, produk kemudian disebarluaskan secara terbatas kepada guru dan juga pihak sekolah. Penyebaran dilakukan dengan menyerahkan media beserta perangkat pembelajaran agar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif media pembelajaran IPAS pada materi sumber energi. Karena keterbatasan waktu dan ruang lingkup penelitian, tahap diseminasi dilakukan secara terbatas di sekolah lokasi peneliti. Selanjutnya akan saya paparkan hasil penelitian yang sudah diperoleh dalam penelitian ini.
Hasil penelitian diawali dengan proses pengembangan media menggunakan model 4D, yaitu tahap define, design, develop, dan juga disseminate. Pada tahap define, peneliti melakukan analisis kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan guru kelas 3. Dari hasil analisis ditemukan bahwa pembelajaran IPAS, khususnya materi sumber energi, masih didominasi metode ceramah, sehingga siswa mengalami kesulitan memahami konsep yang bersifat abstrak. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan masih terbatas sehingga siswa kurang aktif selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa diperlukan media pembelajaran yang mampu memvisualisasikan konsep sumber energi secara konkret dan juga interaktif. Selanjutnya, pada tahap desain, peneliti mulai merancang media Power Up Card sebagai media konkret yang dipadukan dengan aplikasi board wall sebagai media digital. Pada tahap ini disusun perangkat pembelajaran, LKPD, atau lembar kerja murid, instrumen penelitian, serta desain permainan yang disesuaikan dengan sintaks problem-based learning. Tahap berikutnya adalah develop, yaitu tahap pengembangan produk. Produk yang telah dirancang kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli media. Setelah memperoleh masukan dari validator, peneliti melakukan revisi terhadap tampilan media, isi materi, petunjuk penggunaan, serta desain permainan boardwall sehingga media menjadi lebih sesuai dengan karakteristik siswa kelas 3. Setelah dinyatakan layak, media kemudian diuji coba pada kelompok kecil atau uji terbatas, kemudian dilanjutkan pada uji luas. Dan tahap terakhir yaitu disseminate, dilakukan dengan menyerahkan media beserta perangkat pembelajaran kepada guru dan sekolah agar dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran IPAS sebagai alternatif media pembelajaran yang inovatif. Lalu yang selanjutnya adalah hasil penelitian, yaitu kelayakan media. Sebelum media digunakan dalam pembelajaran, media terlebih dahulu divalidasi oleh ahli materi dan juga ahli media. Berdasarkan hasil validasi, ahli materi memberikan persentase sebesar 90%, sedangkan ahli media memberikan persentase sebesar 93,33%. Kedua hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat valid, sehingga media dinyatakan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil tersebut menunjukkan bahwa isi materi pada Power Up Card telah sesuai dengan capaian pembelajaran dan karakteristik siswa sekolah dasar. Selain itu, tampilan media, penggunaan warna, ilustrasi, ukuran kartu, bahasa, maupun kemudahan penggunaan juga dinilai telah memenuhi kriteria media pembelajaran yang baik. Meskipun demikian, sebelum media digunakan dalam uji coba, peneliti tetap melakukan beberapa revisi berdasarkan saran validator, seperti penyempurnaan redaksi materi, penyesuaian gambar agar lebih representatif, serta perbaikan petunjuk penggunaan media. Dengan demikian, media yang dikembangkan telah memenuhi aspek kelayakan baik dari sisi isi maupun sisi tampilan. Yang selanjutnya hasil penelitian kepraktisan media. Setelah media dinyatakan layak dan juga sangat valid, langkah berikutnya adalah menguji tingkat kepraktisan media melalui angket respon guru dan juga siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji terbatas, respon siswa memperoleh persentase 84,58%, sedangkan respon guru memperoleh persentase 81,25%. Kedua hasil tersebut berada pada kategori sangat praktis. Selanjutnya pada uji luas, respon siswa memperoleh persentase 81,32%, sedangkan respon guru meningkat menjadi 96,25%, yang juga termasuk kategori sangat praktis. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa media mudah digunakan oleh guru maupun oleh siswa. Guru menilai media mudah diterapkan pada setiap sintaks problem-based learning, sedangkan siswa merasa pembelajaran menjadi lebih menarik karena mereka dapat belajar menggunakan kartu, sekaligus bermain melalui word wall. Hal ini menunjukkan bahwa media tidak hanya layak secara teoritis, tetapi juga praktis ketika digunakan dalam pembelajaran di kelas. Lalu yang selanjutnya adalah hasil penelitian efektivitas media melalui uji terbatas. Uji terbatas melibatkan 8 orang siswa kelas 3. Untuk mengetahui efektivitas media, digunakan analisis Richardson Sign Rank Test karena jumlah sampel relatif kecil dan data tidak memenuhi asumsi parametrik. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,012 atau lebih kecil dari 0,05.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest setelah siswa menggunakan media Power Up Card berbantuan Wordwall. Selain itu, hasil perhitungan engine memperoleh 0,6193 yang berada pada kategori sedang atau cukup efektif. Artinya, penggunaan media mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep di siswa dibandingkan sebelum menggunakan media tersebut. Hasil uji terbatas ini juga menjadi dasar bahwa media telah siap digunakan untuk diuji pada jumlah subjek yang lebih besar. Adapun untuk subjek yang lebih besar, terdapat pada efektivitas media untuk uji luas. Pada tahap uji luas yang melibatkan 29 orang siswa kelas 3. Pada tahap ini digunakan paired sample t-test karena data telah memenuhi asumsi parametrik. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata pretest sebesar 66,55, sedangkan rata-rata posttest meningkat menjadi 89,59. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa setelah menggunakan media Power Up Card berbantuan Wordwall, kemampuan pemahaman konsep siswa mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Selanjutnya, hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,001 yang berarti terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara nilai pretest dan juga posttest. Selain itu, hasil perhitungan engine memperoleh nilai 0,6945 yang termasuk kategori sedang atau cukup efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Power Up Card berbantuan Wordwall melalui model Problem-Based Learning terbukti efektif meningkatkan kemampuan pemahaman konsep sumber energi siswa kelas 3 sekolah dasar. Jika dibandingkan dengan kondisi awal sebelum penelitian, peningkatan ini menunjukkan bahwa media yang dikembangkan mampu membantu siswa memahami materi secara lebih konkret, lebih aktif selama pembelajaran, serta lebih mudah menghubungkan konsep sumber energi dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, berdasarkan hasil validitas, kepraktisan, dan efektivitas tersebut, media telah memenuhi 3 syarat utama sebagai media pembelajaran yang berkualitas, yaitu valid, praktis, dan juga efektif. Demikian hasil pemaparan dari hasil penelitian. Setelah memaparkan hasil penelitian, pada bagian ini saya akan menjelaskan pembahasan atau diskusi mengenai temuan penelitian. Berdasarkan seluruh hasil yang telah diperoleh, media Power Up Card berbantuan aplikasi Wordwall melalui model Problem-Based Learning terbukti mampu mendukung proses pembelajaran IPAS yang lebih bermakna, khususnya pada materi sumber energi. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa setelah menggunakan media yang dikembangkan. Menurut saya, peningkatan tersebut terjadi karena media yang dikembangkan tidak hanya menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi juga memberikan pengalaman belajar secara langsung. Pada saat menggunakan Power Up Card, siswa melakukan aktivitas mengamati gambar, mengelompokkan jenis energi, mendiskusikan jawaban, serta memecahkan permasalahan yang diberikan. Aktivitas tersebut membuat siswa membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman belajar, bukan sekedar menerima informasi dari guru. Selanjutnya, penggunaan Wordwall memberikan penguatan konsep melalui aktivitas digital yang interaktif. Setelah siswa belajar menggunakan kartu energi, mereka langsung mengerjakan permainan edukatif pada Wordwall sebagai bentuk latihan sekaligus evaluasi. Dengan demikian, siswa memperoleh 2 pengalaman belajar yang saling melengkapi, yaitu pengalaman belajar secara konkret melalui media kartu dan pengalaman belajar secara digital melalui Wordwall. Selain penggunaan media, peningkatan kemampuan pemahaman konsep juga dipengaruhi oleh penerapan model Problem-Based Learning. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah, berdiskusi dalam kelompok, mencari solusi, mempresentasikan hasil diskusi, kemudian melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Melalui tahapan tersebut, siswa tidak hanya menghafal jenis-jenis energi, tetapi juga belajar menjelaskan kembali konsep, mengelompokkan contoh, memberikan contoh lain, serta menerapkan konsep pada situasi yang berbeda atau pada kehidupan nyata. Kemampuan tersebut merupakan indikator dari kemampuan pemahaman konsep yang menjadi fokus penelitian ini. Apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan atau novelty. Penelitian terdahulu umumnya hanya mengembangkan media kartu, hanya memanfaatkan Wordwall, atau hanya menerapkan model Problem-Based Learning secara terpisah. Sedangkan pada penelitian ini, ketiga komponen tersebut diintegrasikan menjadi satu desain pembelajaran yang utuh. Media konkret digunakan untuk membangun konsep awal siswa, Wordwall digunakan sebagai penguatan konsep melalui permainan interaktif, sedangkan
Based learning menjadi kerangka pembelajaran yang mengarahkan seluruh aktivitas siswa. Integrasi ini yang menurut saya menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kemampuan pemahaman konsep siswa. Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan pertama adalah waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat sehingga belum dapat mengukur dampak penggunaan media secara panjang dalam jangka panjang. Keterbatasan kedua adalah jumlah subjek penelitian yang masih terbatas pada satu sekolah dasar, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh sekolah dasar dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak sekolah, jumlah responden yang lebih besar, serta waktu implementasi yang lebih panjang agar efektivitas media dapat diketahui secara lebih komprehensif. Lalu yang selanjutnya adalah tahap kesimpulan. Berdasarkan seluruh proses penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran Power Up Card berbantuan aplikasi WordWall melalui model Problem-Based Learning berhasil dikembangkan menggunakan model 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan juga Disseminate. Setiap tahapan berhasil dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengembangan sehingga menghasilkan media pembelajaran yang siap digunakan dalam proses pembelajaran. Kesimpulan kedua, berdasarkan hasil validasi ahli, media yang dikembangkan memperoleh kategori sangat valid. Validasi ahli materi memperoleh persentase sebesar 90%, sedangkan validasi ahli media memperoleh persentase 93,33%. Hal ini menunjukkan bahwa media telah memenuhi aspek isi, penyajian, bahasa, tampilan, serta kesesuaian dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Kesimpulan ketiga, berdasarkan hasil angkat respon guru dan siswa, media memperoleh kategori sangat praktis. Guru memberikan respon positif karena media mudah digunakan dalam pembelajaran dan sesuai dengan sintaks model problem-based learning. Sementara itu, siswa merasa media lebih menarik, menyenangkan, serta memudahkan mereka memahami materi sumber energi. Yang keempat, berdasarkan hasil uji efektivitas, media terbukti mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar pada uji terbatas maupun uji luas, serta diperkuat oleh hasil analisis statistik yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan juga nilai post-test. Nilai NGN pada uji terbatas sebesar 0,6193, sedangkan pada uji luas sebesar 0,6945, yang keduanya berada pada kategori sedang atau cukup efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media Power Up Card berbantuan WordWall melalui model Problem-Based Learning memenuhi 3 kriteria utama pengembangan media pembelajaran, yaitu valid, praktis, dan juga efektif, sehingga layak digunakan sebagai alternatif media pembelajaran IPAS pada materi sumber energi di kelas 3 sekolah dasar. Selain memberikan kontribusi secara praktis bagi guru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, penelitian ini juga memberikan kontribusi secara akademik melalui pengembangan media berbasis pendekatan hybrid yang mengintegrasikan media konkret, media digital, dan model pembelajaran berbasis masalah. Demikian presentasi artikel hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi guru sekolah dasar dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan juga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, saya juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan media pembelajaran pada materi maupun jenjang pendidikan yang berbeda. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu dosen pembimbing, kepala sekolah, guru kelas, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini berlangsung. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyajian data dan juga penyampaian presentasi yang masih terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya siap menerima pertanyaan, masukan, maupun saran yang akan disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.